Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في قرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز في الأولى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاذنا الله وإياكم من الضلالة والنار. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Malam siang bergilir, kita tenggelam dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah apa yang kita rasakan kecuali itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang mesti kita syukuri. Kalau kemarin kita telah diberikan anugerah untuk tersampai pada bulan suci Ramadan, kita diberikan anugerah untuk bisa beramal-amal saleh di bulan suci Ramadan, kita diberikan anugerah untuk menyelesaikan bulan puasa. Sekarang kita masih diberikan anugerah nikmat sehat dan nikmat waktu luang, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang seringkali terluputkan oleh manusia, seringkali terlalaikan oleh manusia, seringkali mereka kufur atasnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, yang kini sekarang kita berkumpul bersama menjalankan ibadah Jumat, mengisi nikmat sehat kita dan nikmat waktu luang kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang Allah SWT berikan, yang mesti kita syukuri semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah SWT bersabda, Allah SWT berfirman, la in syakartum, jikalau kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan, la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan untuk kalian nikmat tersebut. Kalau kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala bentuk nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, apapun itu bentuknya, rezeki yang Allah SWT berikan kepada kita, anak yang Allah SWT berikan kepada kita, nikmat amalan yang Allah SWT mudahkan untuk kita. Apabila kita mensyukurinya, niscaya Allah SWT akan menambahkan nikmat tersebut. Walain kafartum, dan jikalau kita kufur, yang artinya kita tidak mengenal nikmat tersebut adalah suatu nikmat yang Allah SWT berikan, kita menyandarkan kepada kekuatan diri kita, atau bahkan kita luput
dari mengucapkan alhamdulillah, luput dari menyadari hal tersebut adalah Allah SWT yang menganugerahkan kepada kita. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kita kufur, niscaya adab Allah sangatlah pedih. Jikalau kita kufur, sudah ada contoh dari umat terdahulu yang Allah SWT tenggelamkan ke bumi karena kufur akan nikmat yang Allah SWT berikan, yaitu Qarun. Kisah Qarun yang diabadikan dalam Al-Quran. Fakhasafna bihi wa bidaril ard wa ma kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah. Allah SWT menenggelamkan Qarun beserta hartanya ke dalam bumi disebabkan dia sombong. Dia menyandarkan segala bentuk apa yang dia dapatkan, segala bentuk nikmat yang dia dapatkan atas jerih payahnya, Fakhasafna bihi wa bidaril ard. Maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun ke dalam bumi beserta semua hartanya. Yang mana dikisahkan hartanya itu memiliki gembok-gembok kunci yang sangat besar yang dipanggul oleh 10 orang-orang besar. Semuanya ditenggelamkan oleh Allah SWT ke dalam bumi. Maka barang siapa yang mengkufurkan nikmat yang Allah SWT berikan, inna adzabi lasyadid. Sungguh adab Allah sangatlah pedih. Dan Allah SWT Maha Kuasa untuk mengadab kita di dunia maupun di akhirat. Adab yang disegerakan maupun adab yang menanti-nanti. Barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka adab Allah sangatlah pedih. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari kenikmatan-kenikmatan adalah kita kembali semangat, kembali memburu ampunan Allah, pahala Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bulan Ramadan telah berlalu, walaupun bulan ampunan telah berlalu, walaupun bulan Quran telah berlalu, walaupun bulan qiyam, bulan tarawih, bulan tahajud telah berlalu, kita terus semangat memburu ampunan Allah, memburu cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah hakikat manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Aku. Hakikat kita ada di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia dan seisinya hanya sebagai pendukung kita dalam menjalankan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, kembalilah semangat memburu ampunan Allah, memburu cinta Allah, memburu pahala Allah. Apapun yang kita lakukan ketika bulan suci Ramadan, teruslah istiqamah padanya. Kembali kita bangun tilawah Quran kita. Dikarenakan Al-Quran, membacanya, keutamanya tidak hilang ketika hilangnya bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, dikarenakan Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Pada saat yauma la yanfa'u malu wala banun, pada saat tidak ada lagi manfaat-manfaat untuk kalian, harta kalian dan anak-anak kalian, tidak ada lagi penolong bagi kita. Al-Quran datang kepada kita sebagai penolong pada hari kiamat kelak. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, dikarenakan Al-Quran akan datang kepada kita sebagai penolong pada hari kiamat kelak. Dan Al-Quran, satu hurufnya Rasulullah SAW sabdakan diberikan ganjaran 10 ganjaran. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, Rasulullah tidak bilang alif lam mim itu satu huruf.
Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Pada setiap hurufnya dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Bagaimana dengan satu ayat? Bagaimana dengan satu surat? Bagaimana dengan satu juz? Bagaimana dengan satu mushaf? Bagaimana dengan qiraah yang terus kita baca? Maka dari itu, ma'asyiral muslimin ibadallah, tilawatil Quran, menghatamkan Al-Quran bukan hanya pada bulan suci Ramadan. Terus kita lanjutkan amal saleh ibadah kita. Dan itu tanda, kata para ulama, tanda diterimanya suatu amalan adalah amalan setelahnya. Adalah kita terus mengamalkan amalan tersebut. Pada bulan Syawal, bulan ini tepatnya, terus kita khatamkan Al-Quran. Terus kita targetkan setiap harinya membaca Al-Quran. Karena keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan dari membaca Al-Quran tidaklah hilang. Juga begitu pada salat malam. Salat malam yang senantiasa kita lakukan pada bulan suci Ramadan, keutamaannya juga tetap ada. Walaupun setelah bulan suci Ramadan berlalu. Tatajafa qulubuhum 'anil madaji'. Yang dimana Allah SWT berfirman, orang yang ketika malam terlelap, dia terbangun. Ketika orang-orang tidur, dia terbangun. Maka dia mendapatkan ketenangan dan pembebasan atau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga salat malam adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau tinggalkan 3 hal. Puasa 3 hari di setiap bulannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat duha dan salat malam. Maka salat malam atau tarawih masih bisa kita lakukan di bulan Syawal ini. 2 rakaat sampai subuh. 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat. Dan tentunya itu semua akan menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga puasa yang selama ini kita lakukan di bulan suci Ramadan tetap kita lakukan di bulan Syawal ini. Di antara puasa yang Rasulullah anjurkan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang mana dengan puasa di bulan Syawal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kannahu yasumud dahr," seakan-akan dia berpuasa 1 tahun lamanya. Bagaimana bisa? Karena setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Puasa Ramadan 30 hari dilipat gandakan setiap hari menjadi 10. Ditambah 6 hari di bulan Syawal menjadi 360 hari. 360 hari mungkin bisa 1 tahun. Dan itu disabdakan oleh Rasulullah SAW, kannahu yasumud dahr. Dan puasa juga Rasulullah SAW bersabda, as-saumu junnah. Puasa itu adalah benteng. Dan puasa, barang siapa yang sering berpuasa, Rasulullah SAW bersabda, dia akan masuk surga dari pintu khusus, babur rayyan, bab pintu yang dinamakan ar-rayyan, pintu yang khusus untuk orang-orang yang rajin berpuasa. Walaupun tidak kita berpuasa bulan Ramadan, masih banyak puasa-puasa amal saleh lain yang bisa kita lakukan. Puasa Senin Kamis dan puasa yang lainnya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala disembah bukan hanya bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala disembah di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala disembah di setiap tempat, di setiap waktu. Dan itulah hakikat sebenarnya suatu ibadah. Menyembah Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, menghamba, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya menyembah Allah dan rajin hanya di bulan suci Ramadan. Masjid penuh di bulan suci Ramadan.
Tapi ketika bulan Syawal, kita kembali kepada dunia kita. Seolah-olah kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan kita benar-benar mengambah kepada Allah, berdoa sampai menangis, menyucurkan air mata. Tapi di bulan Syawal, seolah-olah hati kita keras. Kembali kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya kita taat. Kembali kita berlupa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya kita terus mengingat Allah dan akhirat. Seakan-akan kita tidak butuh kepada Allah di bulan setelah bulan suci Ramadan. Na'udzubillah. Yang padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu." Wahai hamba-hambaku, seluruh kalian itu sesat semuanya, kecuali siapa yang Allah SWT berikan hidayah. Nikmat hidayah, nikmat Islam, Allah yang berikan kepada kita. Illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iun. Wahai hamba-hambaku, seluruh kalian itu adalah orang-orang yang lapar. Illa man at'amtuhu. Kata Allah, kecuali siapa yang aku berikan dia makanan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu. Wahai hamba-hambaku, seluruh dari kalian itu tidak memiliki pakaian, kecuali siapa yang aku berikan pakaian. Itu hakikatnya dari segala nikmat yang kita rasakan ini. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita makanan, pakaian, juga hidayah. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Jikalau bukan karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya lah, niscaya kalian akan mengikuti syaitan, kecuali sedikit saja yang Allah Subhanahu wa taala rahmati dia. Ini hakikat sebenarnya. Kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat kita, di setiap waktu kita. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saatnya. Bukan hanya ketika kita butuh saja kita meminta kepada Allah, kita menghamba kepada Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut satu nikmat saja, nikmat yang kecil pada kita, dan para dokter berkumpul untuk mengembalikan nikmat tersebut, nikmat berkedip, nikmat melihat. Siapapun yang dari manusia yang berkumpul, niscaya tidak akan dapat memberikan nikmat itu kembali. Law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau manusia seluruhnya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dan Allah tidak mentakdirkannya, niscaya tidak akan dapat nikmat tersebut. Wala istamat ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Dan jikalau seluruh manusia ini berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu dan Allah tidak mengizinkannya dan Allah tidak menghendakinya untuk memberikan madarat kepadamu, niscaya tidak akan sampai madarat itu kepada kita. Maka kita selaku hamba Allah SWT selalu membutuhkan Allah SWT dalam setiap saatnya. Inilah namanya al-iftiqar. Ibadah hati sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pengertiannya kata ulama, benar-benar menghamba kepada Allah, benar-benar mengagungkan perintah dan larangan Allah, dan juga benar-benar menghilangkan segala bentuk keterkaitan hati kita, segala bentuk keterkaitan kita kepada selain Allah. Benar-benar kita merasakan hati ini benar-benar merasakan kita butuh kepada Allah SWT dalam segala halnya. Itulah al-iftiqar, ibadah hati yang dinamakan al-iftiqar. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, kita selaku hamba Allah yang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, teruslah berlomba
untuk mengejar akhirat dan ampunan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki siapa yang Dia kehendaki untuk memasuki surganya. Berkata Imam Ali, berkata Ali bin Abi Thalib, "Kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya, fa innal yawma yawma 'amalun bila hisab wa ghadan yawma hisabun bila amal." Jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat dan jangan kalian menjadi sebagai anak-anak dunia. Sebagai anak-anak akhirat yang selalu tekadnya berfokus kepada akhiratnya, bukan sebagai anak-anak yang tekadnya selalu berfokus kepada dunia saja. Dikarenakan hari ini ada halinya amalan tanpa penghisaban sedikit pun, dan kelak pada hari kiamat halinya penghisaban tanpa kesempatan untuk beramal sedikit pun. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Wahai sekalian kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ketahuilah, perlombaan yang hakiki adalah perlombaan menggapai ampunan Allah. Yang kemarin kita berlomba-lomba di bulan suci Ramadan menggapai ampunan Allah, itu adalah perlombaan yang hakiki, yang semestinya kita lakukan selama hidup kita, bukan selama bulan suci Ramadan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tubsarud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Bukan kefakiran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatirkan kepada umat ini. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatirkan adalah terbukanya dunia kepada mereka. Lalu mereka saling berlomba-lomba untuk menggapai dunia, sehingga mereka binasa sebagaimana umat-umat terdahulu binasa. Maka dari itu berbululah ampunan Allah, bukan berbulu harta dunia. Dikarenakan yang menyelamatkan kita kelak sepeninggal kita adalah amalan kita, bukan harta kita. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila manusia telah wafat, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan terus berkembang, pahalanya terus mengalir sepeninggal dia. Au ilmin yuntafa'u bih, yang kedua, ilmu yang memberikan manfaat kepadanya, ilmu yang dia ajarkan walaupun hanya sedikit, itu terus mengalir pahalanya sepeninggal kita. Walaupun kita mengajarkan alif, ba, ta, tha kepada anak-anak kecil, sepeninggal kita anak-anak itu tumbuh dewasa dan bisa membaca Al-Quran, pahalanya terus mengalir kepada kita. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang terus mendoakan kepada kita. Tidak ada harta, hanya 3 amalan ini yang terus mengalir setelah sepeninggal kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia dikubur, maka fayarjul ithnani wa yakfi wahid, maka 2 itu hilang, 2 kembali dan 1 menetap. Yarju ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, akan pulang kembali hartanya dan keluarganya, dan akan tetap menemaninya amalannya. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, jadilah hamba-hamba Allah yang selalu memperhatikan amal-amal untuk akhiratnya. Dan jangan menjadi sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang selalu menekadkan tekad-tekad dunia dan lupa akan akhiratnya. Falyawma nasawm kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Kelak Allah Subhanahu wa taala akan melupakan mereka-mereka yang melupakan Allah ketika di dunia. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luas seluas langit dan bumi, dan ampunan Allah yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita digolongkan kepada golongan orang-orang yang selalu memburu ampunan Allah, memburu surga Allah, memburu cinta Allah, dan dijauhkan dari tekad-tekad dunia yang melalaikan dari akhirat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.